Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini kita akan masuk ke bab 1, yaitu tentang dimensi 3. Nah, adapun yang akan kalian pelajari pada bab ini, yang pertama tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang kedua tentang jarak titik, garis, dan bidang. Dan yang terakhir yaitu tentang sudut antara titik, garis, dan bidang. Kita masuk ke pengertian titik, garis, dan bidang. Ini kalian tidak asing lagi ya. Waktu kalian SMP, kalian sudah pernah mendapatkan materi seperti ini. Yang pertama, titik itu adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri yang tidak memiliki panjang, lebar, maupun tinggi. Kemudian ada garis. Garis ialah himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari minimal 2 titik dan memiliki panjang. Bisa dia ke kiri dan ke kanan ya. Kemudian yang ini namanya bidang. Nah, bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari minimal 3 garis dan memiliki panjang serta lebar. Kita masuk ke materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Di sini ada 2. Titik dikatakan terletak pada garis. Gambarnya seperti ini ya. Titik A terletak pada garis K. Kemudian ada yang nomor 2, titik terletak di luar garis. Gambarnya seperti ini. Jadi titik B ini terletak di luar garis L. Contoh, kita masuk ke ruang dimensi 3-nya. Titik A ini namanya terletak pada garis AB. Kemudian titik F yang ini terletak di luar garis BC, karena garis BC di sini ya, di bawah. Jadi F-nya itu berada di luar si BC. Kemudian titik G terletak di luar garis BD ya. Kita tarik garis BD di sini, nanti titik G itu terletak di luar garis BD. Selanjutnya ada kedudukan titik terhadap bidang. Di sini ada 2 ya. Titik terletak pada bidang atau titik terletak di luar bidang. Perhatikan contohnya. Di sini titik A dia merupakan terletak pada bidang AB, C, D ya. Atau titik A terletak pada bidang AB, F, G. Yang penting bidang tersebut memuat titik A. Nah, kemudian di sini ada titik F yang terletak di luar bidang C, D, H, G ya. C, D, H, G. Titik F-nya ini di luarnya. Kalau di luar bidang berarti bidang tersebut tidak memuat titiknya. Kita lanjut tentang kedudukan garis terhadap garis. Di sini ada 3. Yang pertama sejajar, kedua berpotongan, yang ketiga bersilangan. Nah, 2 garis dikatakan sejajar apabila mereka tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Kemudian 2 garis dikatakan berpotongan apabila mereka memiliki 1 titik persekutuan atau titik potong. Kemudian garis dikatakan bersilangan apabila garis tersebut tidak terletak pada 1 bidang dan tidak berpotongan apabila diperpanjang. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada garis AB dan BC. AB, BC ini disebut 2 garis yang saling berpotongan karena mereka memiliki titik persekutuan di B. Kemudian garis AD dan GF. Di sini AD, kemudian GF. Nah, ini disebut 2 garis yang saling sejajar karena mereka tidak memiliki titik persekutuan. Apabila diperpanjang mereka tidak akan berpotongan. Kemudian ada garis AB dan GF. AB ini di bawah, kemudian GF di atas. Nah, mereka dikatakan bersilangan karena tidak terletak pada 1 bidang ya. Jika diperpanjang pun mereka tidak akan berpotongan. Kemudian ada garis BD dan AC. BD, ini kita ambil di sini ya, BD dan AC.
Mereka disebut berpotongan, bukan bersilangan. Karena karena BD dan AC mereka terletak pada satu bidang, dan apabila diperpanjang mereka akan berpotongan di satu titik. Selanjutnya yang terakhir ada kedudukan bidang terhadap bidang. Pertama ada yang namanya bidang sejajar dengan bidang, kemudian bidang berpotongan dengan bidang. Perhatikan untuk contoh bidang ABCD yang di bawah dengan bidang ABFE, ya. Kedua bidang ini dikatakan berpotongan karena memiliki titik persekutuan di A dan B atau ruas garis AB, ya. Jadi mereka berpotongan. Kemudian bidang ABCD masih yang di bawah bidang alasnya dengan bidang EFGH. EFGH. Satu bidang alas di bawah dengan satu bidang alas di atas. Jadi mereka dikatakan sejajar karena tidak memiliki titik persekutuan, ya. Kemudian yang terakhir bidang BDG, ini BDG dengan bidang ABCD yang di bawah ABCD, mereka dikatakan berpotongan, ya, karena memiliki titik persekutuan juga, ya, di B dan D. Sekian dulu penjelasan tentang materi kedudukan titik, garis, dan bidang pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai jarak antara titik, garis, dan bidang. Untuk hari ini sekian dan selamat belajar.